Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim Ya ayyuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah
wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya anak yang tumbuh di keluarga yang harmonis, keluarga yang aman dan tentram, yang menentramkan semua anggota keluarganya, dia akan tumbuh dengan maksimal. Kebalikannya, anak yang tumbuh di lingkungan yang selalu menakutkan, di lingkungan keluarga yang selalu ada KDRT, kekerasan, baik lisan maupun tangannya, maka membuat anak ini tumbuh tidak maksimal. Dia akan membuat anak ini ketakutan, menjadi seorang penakut, karena ayah dan ibunya orang yang kasar sama anaknya. Menjadi seorang anak yang tidak kerasan di rumah, sukanya dia keluar rumah. Inilah yang kebanyakan faktor terbesar anak minggat dari rumah, karena orang tua gagal menciptakan suasana yang harmonis, suasana yang aman dan nyaman buat anak. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai para ayah, pemimpin rumah tangga, bagaimana mewujudkan rumah ini rumah yang aman untuk anak, rumah yang ramah untuk anak, rumah yang betah untuk anak. Apalagi sekarang, kalau kita memahami betapa gentingnya suasana di luar rumah kita, lingkungan yang rusak, anak-anak yang sudah mulai tumbuh ABG, remaja, baru gede, kerusakan sudah luar biasa. Kriminal, pelaku dan korbannya semakin belia, semakin mudah. Kalau kita sudah memiliki anak, sudah mulai belasan tahun, sudah mulai deg-degan, mulai khawatir, anakku bersama siapa? Anakku bisa selamat atau tidak? Semua orang tua mengkhawatirkan itu untuk anaknya yang baru gede. Kalau kita mengkhawatirkan lingkungan luar sana, benteng terakhirnya adalah rumah tangga. Benteng terakhirnya adalah ayah dan ibunya menciptakan suasana yang aman, nyaman untuk anak di rumah. Kita nggak bisa mengendalikan luar sana. Kita nggak bisa mengendalikan teman-temannya. Kita nggak bisa mengendalikan teknologi. Kita nggak bisa mengendalikan lingkungan di sana. Tapi kita bisa mengendalikan suasana rumah kita. Maka hendaknya kita sadari ini, bagaimana menciptakan rumah tangga yang aman, nyaman untuk anak kita. Itu kunci keberhasilan kita di dalam mendidik anak kita. Karena hari ini sekali lagi benteng terakhirnya adalah rumah. Bahkan rumah pun sekarang gak aman. Internet sudah menembus ke rumah-rumah kita, ke kamar anak-anak kita, ke kamar istri kita. Namun ini adalah benteng terakhir, rumah itu. Saya ingin menyampaikan beberapa langkah yang harus ditempuh oleh seorang yang ingin menciptakan suasana yang aman, nyaman untuk anak. Yang pertama, hendaknya kita mulai menyadari, kita dengan istri kita, sadarilah kalau kita sudah punya anak, letakkan ego kita masing-masing. Letakkan ego kita masing-masing demi maslahatnya untuk anak. Ego kita, gak perlu kita menuntut pasangan kita
untuk sempurna. Cukuplah kita meletakkan ego kita masing-masing. Nggak menuntut anak, nggak menuntut pasangan kita untuk membahagiakan kita. Tapi yang harus kita tuntut adalah bagaimana kita membahagiakan pasangan kita. Bagaimana seorang suami menuntut dirinya, bagaimana aku menjadi seorang suami yang bisa membahagiakan istriku. Apa yang bisa saya lakukan untuk kebahagiaan istriku? Lebih perhatian, lebih bertanggung jawab, mencukupi nafkahnya, lebih ada waktu untuk keluarga, lebih care dengan kesusahannya. Kita harus berusaha meletakkan ego dan mengedepankan kepentingan pasangan kita dan keluarga kita. Karena ketenangan istri kita adalah ketenangan ibu anak kita. Ketenangan istri kita adalah ketenangan ibu anak kita. Ibunya stres, jangan diharap anak kita akan kerasan di rumah. Demikian juga seorang istri harus punya target, apa yang bisa saya lakukan untuk membahagiakan suamiku. Aku harus mentaatinya, menghormatinya, melayaninya, memuliakannya, mendahulukan kepentingannya. Demi keharmonisan, karena ini adalah syarat tumbuh kembangnya anak-anak kita. Jadi kita tidak lagi menuntut pasangan kita, tapi menuntut diri. Bagaimana aku menjadi seorang suami yang bisa membahagiakan istri? Bagaimana aku menjadi seorang ayah yang bisa menenteramkan, membahagiakan anak? Bagaimana aku menjadi seorang istri dan ibu yang menenteramkan untuk suami dan anak-anakku? Kesuksesan membangun rumah tangga akan menjadi penentu kesuksesan anak kita dalam pendidikan anak kita. Tentu di sini harus bebas dari kekerasan. Semuanya harus meletakkan egonya. Semuanya harus berlemah lembut. Inilah keluarga yang Allah inginkan kebaikan pada keluarga tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan, fa innallaha idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa. Sesungguhnya Allah jika menginginkan kebaikan untuk sebuah keluarga, saya ulangi lagi, sesungguhnya Allah kalau menginginkan kebaikan untuk sebuah keluarga, Allah akan jadikan semua anggota keluarga itu memiliki sifat lemah lembut, saling mengasihi, saling memaafkan, saling toleransi, saling memahami kekurangan masing-masing, saling tawadhu terhadap pasangan. Seorang suami ketika mengaturkan kepada istrinya, mengakui kekurangannya, maafkan saya Di, kalau selama ini abang belum bisa membahagiakan kamu. Ini akan membuat seorang istri semakin mencintai suaminya. Istri pun juga akan mengatakan seperti itu. Enggak bang, aku yang minta maaf, belum bisa membahagiakan abang. Suami istri saling tawadhu, suami istri saling merendah, saling merendahkan diri, mengakui kesalahan dan kekurangannya. Masih jauh daripada kekurangan dan kesalahan sebagai seorang suami yang sempurna. Masih jauh daripada seorang istri yang sempurna. Akui, masing-masing mengoreksi untuk menjadi seorang pribadi yang selalu memperbaiki diri.
Tapi kalau hanya bisa menuntut, adik kok nggak bisa membahagiakan abang selama ini, maka dia pun akan menuntut. Abang pun nggak bisa membahagiakan adik. Berantem lagi, berantem tiap hari. Kalau sudah keluarga berantem tiap hari, dampaknya anak kita akan ketakutan melihat tiap hari ayah dan ibunya bertengkar, melihat ayah dan ibunya berteriak lantang, melihat bantingan pintu, piring yang pecah. Anak menjadi takut, jadi penakut karena KDRT yang ada dalam rumahnya. Oleh karena itu para ayah dan para hadirin sekalian, kita harus pahami, selama kita nggak bisa meletakkan ego kita dan mengedepankan kebaikan dan kemaslahatan untuk rumah tangga kita dan masa depan anak-anak kita, maka kita tidak akan pernah bisa mewujudkan ketentraman rumah tangga. Tapi kalau kita tawadhu, memahami kekurangan kita, mengakui kesalahan kita, sama-sama mengoreksi masing-masing. Ayo kita bagaimana deh? Kita menjadi keluarga yang bergandeng tangan menuju ke surga. Bagaimana keluarga kita bergandeng tangan selamat dari neraka. Dua insan yang bahu-membahu untuk menyelamatkan keluarganya, kompak menuju satu titik yang sama, maka inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan menyelamatkan anak kita di dalam mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Faktor yang kedua yang membuat anak tidak kerasan di rumah dan lebih nyaman di luar adalah kita yang selalu hanya bisa melihat kesalahan dan kekurangan anak kita. Kalau yang kita lihat adalah kekurangan dan kesalahan anak, maka yang muncul keluar dari mulut kita adalah bentakan, marah, bentak, ancaman, pukul. Dan kalau itu setiap hari dirasakan oleh anak kita, anak akan menilai, ayah tidak sayang sama aku, ibuku gak sayang sama aku selalu salah di mata ayah, aku selalu salah di mata ibu, lebih baik aku keluar. Maka banyak anak-anak yang minggat dari rumah. Bukan mereka tidak punya ayah, bukan mereka gak punya ibu, tapi ayah dan ibu yang hanya bisa menyalahkan, memarahi anaknya, gak bisa memahami dan memaklumi, memaafkan anak-anaknya. Padahal mereka adalah sedang belajar dalam hidup. Kita yang pernah mengalami sebagai fase anak, berapa kali dulu fase seumur anak kita mengalami kesalahan yang banyak. Coba perhatikan saat kita seumur dengan anak kita ini, berapa banyak kesalahan kita lakukan, tapi kita nggak memahami. Kita menuntut anak kita bersikap dewasa seperti ayahnya, seperti ibunya, sehingga anak selalu dimaki, dimarah, ditempeleng. Bagaimana anak akan kerasan di rumah bersama ayah dan ibunya? Akhirnya di luar sana, karena tidak pernah mendapatkan pujian dan apresiasi dari ayah dan ibunya di rumah, di luar sana ketika dia naik motor bersama temannya, diangkat rodanya, dia mendapatkan apresiasi temannya, kamu hebat, kamu pemberani.
makin jadi kenakalannya. Dia minum, dia mabuk, dibilang kamu lelaki pemberani, makin jadi mabuknya, makin jadi preman. Karena kita tidak mampu mengapresiasi, tidak mampu melihat kelebihan dan kebaikan anak kita. Kita hanya melihat kekurangannya terus. Yang kita sorot, yang kita zoom, kekurangannya, dosanya, kesalahannya. Kebaikannya nggak pernah kita apresiasi. Dia mau sholat, nggak pernah mendapatkan jempol. Dia mau ngaji, nggak pernah mendapatkan jempol atau pujian. Dia pulang cepat, nggak mendapatkan pelukan, apresiasi. Makasih Yona sudah pulang cepat. Makasih Yona sudah sholat 5 waktu. Makasih Yona sudah mau ngaji. Makasih Yona sudah mau belajar. Nggak pernah mendapatkan terima kasih. Yang ada hanya bentakan, kemarahan. Bagaimana membuat anak kita akan kerasan di rumah kita? Bagaimana akan memiliki hatinya sementara kita lukai tiap hari? Oleh karena itu para jamaah sekalian, kita koreksi diri. Di zaman yang penuh kerusakan di luar sana, anak kita akan semakin rusak, dididik oleh orang-orang yang gak jelas agamanya, akhlaknya, perilakunya. Kalau kita gagal menciptakan keluarga yang harmonis, yang ramah untuk anak kita, kalau kita gagal menciptakan hubungan yang harmonis dengan anak-anak kita, seandainya ayah dan ibunya seorang yang akrab, bercanda dengan anaknya, mau duduk bersama dengan anak, bercanda dengan anak, mau jalan bareng bersama anak, anak akrab, nyaman bersama ayahnya dengan ibunya, anak mudah untuk curhat, mengeluarkan unek-uneknya, pikirannya, keresahannya, kekhawatirannya. Semua masalahnya tumpah kepada ayahnya, semua masalahnya tumpah kepada ibunya. Itu lebih selamat. Tapi syaratnya tadi, jadi ayah dan ibu yang ramah sama anak, yang selalu bisa memaafkan anaknya, selalu bisa melihat kebaikan dan kelebihan anak kita. Maka kita akan bisa mengapresiasi, kita akan bisa memuji, kita akan bisa memberikan jempol kepada anak kita. Anak akan rapat sama kita. Kalau anak sudah rapat dengan ayahnya, bangga dan bahagia bersama ayah, bersama ibunya, inilah kunci suksesnya dalam pendidikan anak-anak kita. Semoga Allah mudahkan kita di dalam menciptakan keluarga yang harmonis, dan semoga Allah selalu mudahkan kita untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan anak-anak kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.